Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Di hari ini lagi kita berjumpa kembali dalam renungan harian keluarga di edisi hari Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022. Karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memulaikan semua aktivitas pekerjaan kita dengan beribadah bersama-sama di saat ini. Dan karena itu siapkanlah hati dan pikiran kita. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita memintakan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah firman kehidupan bagi kami, di hari ini kami umat-Mu, jemaat-Mu, kami rindu lagi untuk mendengarkan sebagian dari berita firman Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan Allah, kami terus bermohon kepada Engkau curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar supaya firman yang akan kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan di saat ini, boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua. Karena itu ya Tuhan Allah, kami bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Hati dan pikiran kami telah siap mendengarkan firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membaca Alkitab di saat ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Pengkhotbah 5, ayatnya yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Tema ibadah kita, renungan kita di saat ini adalah karena ucapanmu engkau dibenarkan dan dihukum. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulut manusia adalah bagian dari organ tubuh yang sangat berguna, dipakai untuk berbicara, makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Mulut dipakai manusia sebagai alat untuk berkomunikasi, mengeluarkan perkataan-perkataan yang dapat membangun sebuah hubungan atau relasi dengan sesama dan Tuhannya. Dengan perkataan yang keluar dari mulut seseorang dapat menunjukkan kepribadian orang tersebut. Dan karena itu ada ungkapan yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Sebuah pernyataan yang diucapkan dapat saja memangsa orang lain dan menjebak diri sendiri. Karena dengan mulut seseorang dapat mengucapkan kata-kata kotor, kata kasar, sembrono, dia pun mencaci maki, memfitnah, dan berbohong. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun kehidupan orang lain, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang merupakan cermin hati dan pikiran. Oleh karena itu, janganlah kiranya mulut
membawa seseorang mencelakakan akan dirinya dan menyakiti akan hati orang lain. Karena itu umat Allah diingatkan untuk terus memohon tuntunan hikmat dalam berkata-kata, agar supaya dapat mempergunakan mulut dengan baik, mempergunakan mulut dengan bijaksana. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut adalah sebuah doa dan juga dapat menjadi kutuk. Ukuran mulut dan lidah memang kecil, tetapi saudaraku memiliki dampak yang sangat besar. Mulut terkadang memang sulit dijaga dan dikendalikan. Tapi orang yang berpengetahuan menahan akan perkataannya, orang yang berpengertian, berkepala dingin, dalam kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-27. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya menutupi kesalahan akibat tidak menggunakan mulut, berucap secara bijak, secara baik, dengan berbagai bentuk untuk membenarkan akan dirinya. Dan karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kita di saat ini tentunya mau memperingatkan kepada kita agar supaya kita berhati-hati menjaga mulut ketika kita berbicara di hadapan utusan Allah. Karena agar tidak banyak berdalil dan berdusta karena menutupi kesalahan berucap. Tuhan Allah, Dia sangat murka terhadap kehidupan orang-orang yang tidak dapat menguasai dan mengendalikan mulut, sehingga dapat mengeluarkan akan kata-kata yang dapat menjeratnya kepada dosa. Tuhan Allah pasti merusak setiap pekerjaan tangan yang dihasilkan oleh mulut orang yang berdusta, orang yang menipu, memfitnah, memperdaya kehidupan orang lain dengan kata-kata yang hampa, yang merusak hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan Allah. Yesus Kristus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Dalam kitab Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-37. Karena itu saudara, sebagai keluarga Kristen tentunya kita semua diingatkan agar supaya kita dapat menjaga dan mengendalikan mulut kita dalam kita berkata-kata. Karena Tuhan Allah murka atas setiap perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, serta syarat dengan dusta dan fitnah yang keluar dari mulut orang-orang yang percaya. Tuhan Allah pasti menghancurkan setiap pekerjaan dan karya yang dihasilkan dari orang yang mulutnya cenderung dan gemar memutarbalikkan kebenaran. Oleh karena itu, menjaga mulut tentunya adalah bagian penting dalam kehidupan beriman kita, guna kita membangun kehidupan yang relasi dengan Tuhan Allah dan sesama tentunya. Hidup seperti apa yang kita inginkan hari ini dan hari akan datang sangatlah ditentukan oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Itulah sebabnya saudaraku, menjaga mulut dalam berkata-kata adalah cara yang baik untuk memelihara hidup supaya berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita lakukan, mampu kita praktekkan di tengah-tengah perjalanan hidup, mampu menjaga mulut kita, dan kita gunakan mulut kita untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Pujian, syukur, sembah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah,
atas setiap berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua. Ketika di hari ini kami lagi boleh menikmati segala berkat yang terindah yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Hari yang baru boleh kami nikmati di saat ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, berkat bakat nafas kehidupan yang Tuhan beri, yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika di saat ini kami jemaat-Mu, kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami baca, kami renungkan. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami dan mampu kami lakukan dan praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Mulut yang Tuhan beri bagi kami kiranya boleh kami pakai dengan baik. Kami boleh berkata-kata dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki tentunya di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Kata-kata yang keluar dalam mulut kami tentunya adalah kata-kata yang membawa berkat bagi kehidupan orang lain. Dan tentunya ya Tuhan Allah, kami terus bermohon kepada Engkau, hikmat Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kami sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup. Kami mau berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi sampai kepada oma opa kami, orang tua yang telah lanjut usia. Tuhan Allah, Engkau akan terus memberkati kehidupan umat-Mu dalam setiap tugas, pekerjaan, usaha kerja, mata pencaharian mereka. Melalui itu semua ya Tuhan, kami yakin dan kami percaya berkat Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Dan jemaat akan terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang adalah sumber berkat di tengah-tengah perjalanan hidup. Orang tua kami yang telah lanjut usia, Tuhan jaga, lindungi, sehat kuat, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka sukacita iman di masa usia lanjut, selalu mereka rasakan dan nikmati di tengah-tengah perjalanan hidup. Bagi kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan selalu kesuksesan, keberhasilan di tengah-tengah perjalanan hidup, dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Tuhan beri setiap harapan, kerinduan anak-anak-Mu ini, mereka dapat meraih apa yang mereka impikan, cita-citakan di tengah-tengah kehidupan. Bagi jemaat-Mu yang sedang bersyukur, bersukacita, menikmati akan berkat terindah yang Tuhan beri dalam hidup ketika ketambahan usia setahun, dalam kehidupan hari ulang tahun pribadi maupun dalam kehidupan hari ulang tahun perkawinan. Tuhan, Engkau lengkapi setiap sukacita jemaat-Mu dan mereka akan selalu menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Allah. Mereka akan terus berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah berkat yang terindah yang Tuhan beri. Tapi pun ketika ada jemaat-Mu yang sedang bergumul di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka ya Tuhan, ada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan, sembuhkan mereka dari setiap sakit yang mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka pun mendapatkan kekuatan yang baru, mereka pun dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan beri kesehatan di tengah-tengah perjalanan hidup. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten diberkati oleh Tuhan. Diaken Penatua dari kolom 1 sampai kolom 27, Komisi Bipra, Komisi Kerja, perangkat pelayan yang ada, pendeta, pegawai, kostor, panitia, bahkan pun tim multimedia. Tuhan memberkati kehidupan kami semua di tengah-tengah kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu ya Tuhan Allah, Engkau juga akan selalu memberkati kehidupan bangsa dan pemerintah kami dari pusat, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, jajaran yang ada, terlebih khusus pemerintah yang ada di Paslaten 1, Paslaten 2, Kecamatan Tomohon Timur,
Timur diberkati oleh Tuhan. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, keberadaan kehidupan kami, jemaat-Mu di sepanjang hari ini, dalam setiap apa yang akan kami lakukan dan kerjakan, kiranya ya Tuhan Allah kami kerjakan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tim multimedia yang selalu memberi diri mereka ya Tuhan, Tuhan beri sehat, Tuhan beri kuat di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Tuhan pakai mereka di tengah-tengah tugas kerja pelayanan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, di like, di komen, di share, dan Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.